Kanjeng Nabi Dole Bur Purnama 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 Kanjeng Nabi Wahai Muhammadku, anak yang sejak dalam kandungan ibunya telah ditinggal wafat ayah tercinta, salamku padamu. Wahai Muhammadku, anak yang baru menginjak umur 6 tahun diajak ibunya berjalan jauh ziarah ke kubur ayahnya, dan dalam perjalanan pulang setibanya di desa Abwa, ibundanya sakit keras hingga tiada. Anak yatim itu pun bingung. Ayah tiada, ibu pun meninggalkannya. Ia tinggal sebatang kara. Ia menangis dalam dekapan Ummu Aiman, pembantu ibunya. Seraya berucap, aku hendak pulang kemana? Aku harus berucap ibu kepada siapa? Salamku padamu. Wahai lelaki yang kemana-mana menyebarkan kebenaran, tetapi selalu disambut cacian dan makian. Wahai lelaki yang penuh dengan kasih sayang, yang selalu menolak ketika Jibril akan menghancurkan kaum yang menghinanya, justru memohonkan ampunan dan kebaikan orang-orang yang menyiksanya. Salamku padamu. Wahai lelaki yang tiada bahagia mendengar Jibril mengatakan bahwa surga menunggunya, justru ia bahagia kala mendengar berita bahwa Allah haramkan surga bagi siapa saja sebelum kita sebagai umatnya memasukinya. Wahai lelaki yang hingga detik-detik paling akhir hayatnya terus memanggil-manggil kita, ummati, ummati, ummati. Salawat dan salamku selalu untukmu. Bagaimana mungkin Muhammad pembawa kebenaran? Bukankah dialah anak yang dibanggakan keluarga dan kaumnya, tetapi membawa sial bangsanya? Dialah anak durhaka yang telah menistakan Tuhan Lata, Manat, Hubal dan Uzza, sesembahan nenek moyangnya, dan mengajak kita semua menyembah Tuhan baru yang tak pernah nyata. Muhammad hanya menerima wahyu, wahai saudaraku, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Bila engkau mengingkari kenabiannya, bila engkau dustakan kerasulannya, celakalah kamu.
Tidakkah petir telah menjadikan kaum Ad dan Samud binasa lantaran Nabi Hud dan Soleh tidak lagi dianggap sebagai utusan Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin Muhammad membawa kebenaran. Bukankah dia tukang sihir? Dialah pesulap yang membuat bulan seakan-akan belah jadi dua. Ketahuilah, sihir Muhammad tak banyak pengaruhnya. Bulan yang pecah terlihat di sini saja, tak akan terlihat di tempat lainnya. Itulah sihir. Kalau itu sihir, wahai saudaraku, mestinya tak ada orang lain yang melihatnya. Tetapi bukankah di tempat-tempat lain saat musafir mereka kembali pulang, mereka juga ikut melihat bahwa bulan pecah jadi dua? Itulah mukjizat. Inilah kebenaran wahyu yang telah Allah turunkan pada Muhammad. Wahyu itu palsu. Karangan Muhammad belaka yang hanya berisi mantra-mantra, berisi cerita-cerita dusta yang di dalamnya penuh keindahan sastra, tetapi manfaatnya tiada. Kalau wahyu karangan Muhammad, mengapa kata-kata indahmu tak sanggup menandinginya? Apakah kamu dan kalian semua menutup mata? Muhammad tak bisa menulis dan membaca. Bagaimana ia mengarang sastra yang sangat tinggi nilainya dan sangat indah maknanya? Tak penting debat ini diperpanjang. Di antara kita hanya merebut menang. Hatimu yang disihir Muhammad sudah sulit kembali ke jalan yang selamat. Kalau begitu, terimalah tawaranku saja. Asalkan ajaran Muhammad tak terus kau sebar kemana-mana, apapun yang kau pinta, aku sediakan. Bila kau minta harta, aku sediakan. Bila kau minta tahta, aku sediakan. Bila kau minta wanita, berapapun wanita yang kau pinta, berapapun, aku sediakan. Tidak! Sekali lagi aku katakan, wahai saudaraku, aku belajar seperti Muhammad. Demi Allah, kalaupun matahari kau letakkan di lengan kananku dan bulan kau terbitkan di lengan kiriku, aku takkan pernah berhenti menegakkan kebenaran sampai Allah memberiku kemenangan atau aku justru mati di tiang gantungan. Atau begini saja, asal tidak terus kau katakan bahwa agama Muhammad yang paling benar, aku mau masuk ke tempat ibadahmu dan menyembah Tuhanmu. Tetap kau pun harus masuk ke tempat ibadahku dan menyembah Tuhanku. Inilah toleransi paling sejati.
Inilah perdamaian paling hakiki. Toleransi apa? Perdamaian bagaimana? Sekali lagi aku katakan tidak. Aku hanya belajar seperti wahyu yang disampaikan Muhammad kepadaku. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم terangkanlah terangkanlah jiwa yang